ya jadi dokter. Gajinya gede, bisa beli apa aja. Ada jas dokter nih. Coba dicoba. Cocok deh ya. Siang, Dok. Silahkan Pak, keluhannya apa? Ini, Dok, cicilan sama utang saya banyak, Dok. Mohon maaf Pak, bukan masalah hidup, tapi masalah wajah Bapak. Iya, maaf, Dok. Kepikiran terus soalnya. Ini wajah saya sensitif banget. Begitu dipencet dikit, langsung menguncut gitu, Dok. Maaf Pak, itu wajah apa daun putri malu? Coba sini deketan, saya cek dulu. Pipinya Pak, bukan hidungnya. Gak usah ditempel juga Pak pipinya. Nah, segini, Dok. Yah Pak, ini mah mukanya muka tembok Pak. Itu mah emang tembok, Dok. Muka saya mah di sini nih. Oh iya Pak, maaf saya kurang fokus. Kamu ngapain di situ pakai jas saya? Oh iya Dok, tadi saya lagi ngelap meja. Ternyata ada jas dokter, saya cobain, ternyata cocok. Maaf ya Dok. Oh, Dokter Irma ya? Saya kira ini dokter baru. Dokter Lydia mana ya? Saya mau ngobrol sih sama Dokter Lydia. Oh, dokter Lydia lagi libur hari ini. Mas ke rumahnya aja. Oke deh. Tadi saya ke klinik, dokter nggak ada, lagi libur ya. Betul. Tadi akhirnya ketemu Dokter Irma di sana. Saya kesini aja dah akhirnya nih. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya soal kulit sensitif. Kulit nih, Dok, sensitif, nih. iya. Nah, sebenarnya kulit sensitif itu kulit yang seperti apa sih, Dok? Jadi gini, kulit sensitif itu adalah kulit yang gampang sekali bereaksi atau Oke. dia hiperreaksi terhadap stimulus yang ada, baik Oke. itu faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, Oke. faktor eksternal itu nah seperti ini nih, paparan matahari, ya, polusi, kelembapan, dan bisa juga faktor eksternal penyebabnya dari bahan kimia dari skincare atau produk tertentu. Oke. Seperti itu. Kalau faktor internal itu biasanya karena sistem imun yang reaktif, Mas. Misalnya pada faktor genetik, ya, atau hormonal juga bisa. Seperti itu. Jadi lumayan banyak ya nih. Betul. Nah, sebenarnya penyebabnya itu sendiri gimana tuh? Kenapa jadi kulit sensitif? Oke, penyebab kulit sensitif itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu faktor genetik seperti pada penyakit-penyakit dermatitis, kemudian penyakit psoriasis, rosacea, dan eksema. Nah, karena sistem imun yang reaktif. Tapi ada juga nih penyebab kedua, ya, yang banyak sekali terjadi nih, disebabkan oleh skin barrier yang terganggu. Oh, skin gitu. barrier itu ya. Terganggu, Pernah ya. denger tuh. Mas Jihan tahu nggak skin barrier itu apa? Lupa sih. Coba bisa dijelaskan dikit nih kalau Oke, jadi gini, skin barrier itu adalah pelindung kulit kita, ya, pelindung kulit kita di mana nih? Kulit kita itu terdiri dari kumpulan sel-sel kulit, Mas, ya, yang dimana sel kulit yang satu dengan sel kulit lainnya itu direkatkan oleh membran lipid bilayer. Nah, jadi gini deh,
Kalau Mas Jihan bingung. Simpelnya ya. Simpelnya. Pakai analogi nih. Jadi bisa kita umpamakan seperti brick and mortar, Oke. yaitu seperti batu bata dengan semennya, ya. Yes, ah. Di mana batu bata itu adalah korneosit dan mortarnya atau semennya itu adalah membran lipid bilayer. Oke. Jadi dia melekatkan bata yang satu dengan bata yang lain, ya, I see. sel-sel kulit. Nah, semakin rekat dia semakin bagus. Nah, jadi fungsinya sebenarnya untuk proteksi kulit kita baik dari luar maupun dari dalam. Seperti Nah, itu. berarti itu sangat penting sekali untuk Sangat dijaga penting ya. sekali. Betul. Jadi menentukan kualitas kulit kita juga. Oke Gitu. deh. Next question nih dok nih. Nah, cara merawat bukan. Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang dulu nih. Nah, kulit sensitif itu memiliki tipe-tipe lagi nggak sih sebenarnya? Nah, pembagian kulit sensitif ya. Oke. Jadi gini, pembagian kulit sensitif itu banyak banget ya Mas ya. Jadi ada beberapa referensi tergantung dari tingkat pembagiannya nih, Yes. ya. Seorang dermatologi asal New York bernama Lacey Bowman, dia membagi kulit sensitif itu berdasarkan tipe reaksinya, Oke. tipe reaksi yang ditimbulkan. Oh, jadi Ya. ada penelitiannya ya? Iya. Jadi dia ada tipe reaksi akne dan komedo, ya, di mana mukanya itu gampang sekali bereaksi. Dia pakai produk tertentu muncul beruntusan, muncul jerawatan. Oke. Itu tipe akne dan komedo. Nah, ada juga yang tipe flushing, memerah. Mungkin kita tahu ya kalau ada orang kena panas matahari sedikit merah. Iya, mukanya seperti merah-merah itu. gitu. Itu tipe flushing. Oh. Dan juga ada juga yang tipe burning, stinging dan itching. Di mana dia merasakan sensasi mukanya seperti terbakar, rasanya kering seperti tertarik, kemudian gatal. Nah, seperti itu. Jadi Ada lagi itu- nih Oh, ada lagi. pembagian yang lain. Banyak ya? Iya, kalau kita Kirain udah kutip, selesai. belum Mas. Kalau kita kutip dari textbook kosmetik dermatologi, ada seorang ahli lagi bernama Ons Birat. Dia membagi kulit sensitif itu berdasarkan faktor pencetusnya, ya. Jadi ada yang very sensitive skin, di mana kulitnya sangat sensitif. Biasanya dipengaruhi karena faktor psikologi seseorang. Ya, contohnya Mas Jihan pernah tahu nggak? Ada orang yang kalau ketawa terbahak-bahak dia merah mukanya. Oh iya, sering ada ya. lihat tuh. Yang kayak di kartun-kartun ya. Atau kalau dia marah banget mukanya merah. Nah, itu tipe yang very sensitive skin. Oke. Ada juga yang tipe environmentally sensitive skin. Ya berdasarkan faktor lingkungan. Kalau kepapar dikit ya merah. Nah, selain itu juga ada yang cosmetically sensitive skin. Jadi dia sangat sensitif dengan ingredient dari produk tertentu atau skincare tertentu. Seperti itu. Jadi itu dari penelitian yang sudah dilakukan oleh itu menurut pembagian seorang dermatologis ya. Dan dari textbook pembagiannya seperti itu. Oke deh. Nah, itu dia teman-teman ya. Tipe-tipe kulit sensitif menurut apa tadi, Dok? Seorang ahli dermatologi. Oke. Nah, itu teman-teman mungkin memiliki kulit sensitif yang mana yang tadi udah dokter sebutkan ya? Iya. Paham nggak? Saya sih nggak paham. Oke. Daripada ribet nih, misalkan teman-teman merasa kulitnya sensitif nih, datang aja ke WPC, nanti dokter tahu nih jenis kulit sensitif teman-teman itu yang mana. Karena ternyata berarti beda jenis kulit sensitif juga beda perawatannya berarti tadi ya? Betul. Iya, dan gini ya, sebenarnya kulit sensitif itu bukan suatu diagnosa klinis, Mas. Ya, bukan suatu diagnosa klinis. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu biasanya berbeda-beda, mempunyai definisi kulit sensitifnya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih itu suatu gambaran umum yang dia reaksi hipersensitivitas, reaktivitas, dan iritasi dari kondisi kulitnya. Jadi tiap orang beda-beda. Beda-beda ya. Makanya pembagiannya juga ada banyak ya, yang tadi saya jelaskan. Kita lanjut lagi nih, Dok nih. Oke, pelan-pelan, Dok nih. Bahaya Dok ini. Wah, pemandangannya bagus sekali ya. Bagus nih, Dok, di sini nih. Oke. Lanjut nih, Dok nih, next Boleh. question nih. Nah, berarti kan tadi ada tipe-tipenya nah. Nah, bagaimana cara merawat kulit sensitif nih, Dok? Nah, cara merawat kulit sensitif ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Oh, gitu. Nah, kita Jadi mulai dari yang harus dihindari dulu ya. Hindari dulu. Oke. Oke, yang harus dihindari yang pertama adalah penggunaan sabun yang mengandung zat eksfolian seperti AHA, BHA, kemudian cleanser yang mengandung deterjen, fragrance, itu dihindari. Ya. Oh, nggak boleh yang ada deterjennya ya? Nggak boleh.
karena Oh. itu akan mengiritasi. Karena kan ada nih produk Wijaya yang khusus kulit sensitif tapi nggak ada busanya gitu. Iya, itu berarti tidak ada Banyak yang komplain, deterjennya. Dok. Banyak yang komplain ya. Nggak enak itu cuci muka nggak ada busanya. Justru itu ingredient yang harus dihindari ya. Oke. Karena akan mengiritasi Hmm. kulitnya. Seperti itu. Kemudian juga hindari sabun-sabun yang berscrub. Oke. Ya, karena dapat mengikis tuh. Jadi nggak boleh, itu harus kita hindari. Gitu. Kemudian dari tonernya nih, toner juga sama. Toner itu kan ada dua ya, ada yang Iya. exfoliating dan hydrating. Nah, kita nanti milihnya adalah yang toner hydrating, ya, yang mengandung cucumber, chamomile, yang seperti itu. Jadi dia bisa menghidrasi dan melindungi barrier kulit sensitif. Nah, Oke, terus yang harus dilakukan ya. belum, masih ada Oh, lagi. belum ada yang masih dihindari, masih ada nih. Jangan menggunakan pencerah yang kuat. Oh, Ya, nih, atau hindari juga jangan menggunakan pencerah yang kuat. bahannya sangat kuat gitu ya. Yang biasanya mengandung eksfolian seperti retinol, retinoid Oke. acid, yang seperti itu. Dan juga penggunaan krim acne yang terlalu kuat juga sebaiknya dihindari. Oke. Cara cuci muka juga, Mas, ya harus diperhatikan loh Oh, kalau ada untuk kulit caranya ya? sensitif. Nggak bisa Betul. sembarangan Nggak asal bisa digosok. sembarangan. Apalagi ada yang gosoknya terlalu kenceng itu Nah, gimana? iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Dia sebaiknya tidak menggunakan air hangat. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, karena kulit sensitif itu kulit yang cenderung kemerahan. Oh iya. Ya, kalau kita pakai air hangat, maka Jadi- pembuluh darah di kulit kita itu akan mengalami vasodilatasi dan itu akan makin merah dan gatal nantinya. Jadi kayak kering gitu ya? Betul, Nggak. dan Saya juga tahu- kemerahan dan gatal. Kalau saya kan kulitnya normal nih ya. Mm-mm. Cuci muka pakai air hangat tuh setelah keringnya tuh kayak kering Kayak banget kering, ya. iya, karena dia mengikis dari lemak alami di kulit kita juga. Oke Seperti deh, itu. itu dia. Pakainya sebaiknya sih air yang sesuai dengan suhu ruangan aja ya, atau lebih dingin. Nah, kalau yang harus dilakukan nih. Yang harus dilakukan ya tadi menggunakan sabun yang lebih soft ya. Oke. Nah, sabunnya lebih soft yang kaya akan moisturizer. Oke. Sabun yang kaya akan moisturizer seperti facial wash ya kalau di Facial wash, Wijaya. Wijaya Itu juga ada. bagus. Hindari yang mengandung tadi sama deterjen, dihindari ya. Terus tonernya juga sama, pilih toner yang hydrating. Oke. Kemudian- Jadi lebih selektif dalam memilih jenis-jenis home care-nya ya. Betul. Skincare-nya ya. Dan yang tidak kalah penting harus memakai moisturizer. Oh, ya. wajib ya. Wajib kalau kulit Moisturizer. sensitif ya, Oke pakai deh. moisturizer. Oke, moisturizernya juga yang kaya akan ini ya, seperti hyaluronic acid, Oke. ceramide yang dia bisa menghidrasi dan melindungi kulit. Seperti itu. Tuh. Sunscare gimana? Sun- Perlu juga nggak? Perlu dong. Perlu banget ya. Perlu banget. Nah, itu terakhir apa tadi, Dok, yang harus digunakan untuk merawat Penggunaan suncare juga penting Suncare sekali ya, ya. oke. Dan suncare-nya pemilihannya adalah kalau untuk kulit sensitif pilih yang physical sunscare. Oke. Seperti itu kan, yang mengandung zinc oxide dan titanium dioxide karena dia tidak mengiritasi. Jangan gunakan yang chemical sunscreen ya. Oh, jangan ya. Jangan, karena chemical yang terkandung di suncare itu bisa mengiritasi kulit sensitif. Oke, titanium Gitu. dioxide ini bukan dia kalau dipakai kulit jadi kelihatan agak putih ya? Nah iya, Itu nggak apa-apa? nggak apa-apa, memang seperti itu. Oke, itu dia. Kemarin saya rada belajar dikit sih tentang titanium. Oke. Oke deh, next question nih, Dok nih. Tadi kan sempat nyinggung eksfoliasi ya. Berarti kulit sensitif nih nggak boleh nih melakukan eksfoliasi. Jadi pada kulit sensitif tidak boleh dilakukan eksfoliasi dalam bentuk apapun. Nggak boleh ya? Nggak boleh, baik Nggak. itu mekanik eksfolian, chemical eksfolian itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena dapat makin menggerus barrier kulit. Nah itu makin membuat barrier kulit kita rusak. Oke. Seperti itu. Jadi tidak. Jadi nggak bisa ditawar ya? Ya. Nggak boleh. Itu teman-teman, nggak boleh ya, nggak bisa ditawar. Nah, itu dia. Oke, next question nih, Dok nih. Tadi kan kita sempat nyinggung pemilihan bahan untuk kulit sensitif berarti ya. Nah, Iya. Nah, bahan kandungan skincare baiknya yang untuk dihindari nih bahan skincare yang seperti apa untuk pemilik kulit sensitif ini? Oke, bahan yang harus dihindari adalah bahan-bahan skincare yang mengandung eksfolian. Oke. Seperti AHA, BHA, kemudian juga retinol, retinoid acid, pencerah kuat, obat krim acne yang kuat juga dihindari karena dapat mengiritasi. Nah, makanya hati-hati nih dalam pemilihan produknya ya. Iya. Sekarang kan banyak nih orang-orang pada beli Beli online gitu. Nah, kita nggak tahu komposisinya apa.
Nah, yang kita khawatirkan pencerahnya terlalu kuat, kemudian Oke. mengandung steroid, Mas. Nah, itu Oke, nggak bahaya boleh ya. sekali, betul, untuk kulit yang sensitif. Nah, kalau yang skincare ada label hipoalergeniknya tetap boleh apa enggak nih? Nah, untuk kulit sensitif ya. Ah. Nah, label hipoalergenik itu bukan merupakan standar baku ya. Oke. Jadi bukan berarti ini sudah ada label ini sudah pasti aman nih Aman untuk nih kulit untuk sensitif. kulit, enggak juga ya? Nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan pengujian. Ya, Oke. kita uji dulu nih, kita coba dulu di belakang telinga kita. Ya, kita Oh, di lihat. belakang telinga nih, Iya, kita dioles lihat gitu. dioles. Nanti kita lihat ada reaksi atau tidak. Oke. Kalau tidak ada reaksi berarti aman. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan asal percaya dengan iklan-iklan. Ini apa tadi? Hipoalergenik. nih bisa Karena buat tidak ada kulit standar sensitif. bakunya. Nggak bisa ya. Nah, itu dia. Next question nih, Dok nih. Nah, bagi pemilik kulit sensitif namun berjerawat nih. Nah, itu cara mengobatinya seperti apa, Dok? Akne dengan kulit sensitif Iya, ya. itu kan double trouble. Udah kulit sensitif, jerawatan lagi. Nah, itu betul. gimana itu, Dok? Jadi begini. Nah, kulit yang kering akibat dari barrier kulit yang rusak. Tadi kan kita udah menjelaskan masalah Iya. barrier kulit ya. Fungsinya kan dia untuk proteksi ya. Selain dari dalam, dia juga proteksi dari luar. Oke. Nah, yang terjadi kalau barrier kulit itu rusak ya, misalkan kulitnya kering karena barrier kulitnya rusak, flora normal Iya. itu akan menjadi patogen dan dia akan menginvasi masuk ke kulit kita. Oke. Nah, itulah nantinya akan menjadi akne yang meradang atau akne infeksi. Lalu bagaimana nih pengobatannya? Iya. Ya, kita harus mengembalikan hidrasi kulitnya. Oh, harus dihidrasi dulu ya. Iya, nah rangkaiannya seperti ini. Dari mulai pemilihan sabunnya, tonernya yang seperti tadi ya. Iya. Pemilihan yang lebih soft, lebih gentle ya. Kemudian hindari yang eksfolian, tonernya juga kita ganti dengan toner hydrating. Oke. Dan jangan lupa menggunakan moisturizer. Nah, Oke, untuk itu kasus dia. untuk kasus akne ini, Moisturizer ya. betul. Untuk kasus akne dengan kulit sensitif, kita ada pemilihannya nih moisturizernya. Oh, nggak Ya. bisa nggak bisa asal moisturizer ya? Betul. Jadi kita pilihnya yang water based, Oke, water based. non comedogenic. Heeh. Jadi dia lebih aman dan kalau bisa ada anti inflamasinya di dalam. Oke. Seperti itu. Ya. Kemudian nah untuk obat aknenya gimana nih? Krim aknenya. Nah, untuk krim aknenya pada kulit sensitif kita gunakan yang jangan yang terlalu kuat. Ya. Jadi kita hindari nih yang terlalu kuat. Oke. Oke, gunakan seperti salicylic acid 0,5%. Nggak terlalu banyak gitu ya. Dia tidak terlalu kuat juga ya. Nah, asam salicylic ini yang 0,5%, dia selain bersifat keratolitik, ternyata dia juga bersifat hidrofilik, Oke. menarik air, mengikat air. Nah, jadi ini bagus untuk kulitnya. keseimbangan skin barrier. Oke. Seperti itu. Dan sangat cocok untuk kulit si pemilik kulit sensitif ini Dengan ya. akne. Dengan Iya. acne. Nah, itu dia teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki acne dengan kulit sensitif, nggak usah ragu-ragu untuk konsultasikan dulu ke dokter kita, dokter di Wijaya Platinum Clinic, terutama di cabang Serang ya. Iya. Dokter ada di cabang Serang soalnya. Nah, itu baru nanti dokter kita akan merekomendasikan krim-krim yang cocok untuk wajah teman-teman Iya. gitu. Nah, Kadang oke. juga gini Mas, kita kombinasikan juga dengan antibiotik topikal dan antibiotik oral. Tapi tergantung case ya, tergantung kondisi pasiennya juga seperti apa. Nah, gitu. itu dia teman. Oke. Next question nih, Dok nih. Nah, ada yang nanya juga nih, mungkin yang nanya kulitnya sensitif nih. Nah, saya memiliki kulit sensitif, Dok. Nah, boleh melakukan facial nggak sih? Nah, boleh melakukan facial atau tidak Iya. ya? Sebaiknya orang-orang dengan pemilik kulit sensitif jika ingin melakukan perawatan harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Konsultasi dulu ya. Iya, pada kondisi akut nih, misalkan dia merah-merah, perih, bengkak ya tidak boleh Nggak dilakukan. Tapi jika kondisinya masih dalam batas hanya kering seperti itu, boleh dilakukan dengan syarat kita harus memilih facialnya yang aman, Oke. yang tidak ada rangkaian eksfolian di dalamnya. Oke. Misalnya dengan iCell facial juga bisa kalau di Wijaya ya. Iya. Gitu lebih aman. Tapi hati-hati ya, tetap harus berkonsultasi dulu Konsultasi dulu dengan dokter. ya. Nah, itu dia teman-teman pentingnya kenapa Wijaya itu sangat bagus untuk merawat wajah teman-teman, karena sebelum kita kasih tindakan, dokter Wijaya itu selalu memberikan arahan yang tepat untuk treatmentnya, yang jadi nggak asal kasih ya, Dok. Iya, ya? betul. Oke deh. Nah, berarti
perawatan seperti apa sih nih yang cocok untuk pemilik kulit sensitif, Dok? Kalau jenis treatmentnya, perawatannya bisa kita lakukan metode yang lebih instan ya, dengan skin booster. Oke. Jadi itu teknik perawatan. Kita memasukkan hyaluronic acid, bisa juga DNA salmon, nutrisi dan antioksidan ya isinya ke dalam lapisan kulit kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghidrasi kulit. Jadi untuk kulit yang kering akibat barrier yang rusak itu akan lebih terhidrasi. Dan jadi lebih cepat prosesnya ya, Iya, karena betul. disuntikan langsung ke dalam sel kulitnya ya. Betul. Enggak kayak skincare yang harus meresap dulu dari luar butuh kulit waktu ya. ya. Oke. Itu nanti dilakukan 2-4 kali. Nah, itu dia teman-teman ya. Salah satu rekomendasi treatment yang bisa dilakukan untuk pemilik kulit sensitif. Dan manfaatnya banyak sekali tuh skin booster. Manfaatnya banyak sekali Iya, ya. selain merangsang kolagen, dia juga melembutkan kulit. Yes. Kemudian juga dia bisa memberikan efek glowing. Kenapa? Oke. Karena kulit yang terhidrasi dengan baik, dia akan dapat merefleksikan cahaya dengan baik. Makanya glowing, Oke, bersinar. Iya, biar kayak artis-artis Korea gitu ya. Glowing. Oke deh, last question nih, Dok nih. Boleh. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa yang ada dari pasien Wijaya nanya, apa yang harus saya lakukan jika kulit saya gatal, kemerahan akibat kulit sensitif? Nah, ya, banyak yang digaruk kali ini ya, sampai lecet gitu. nggak ada komen lecet ya. Oke. Jadi kalau pasien dengan gejala akut ya, tiba-tiba bengkak, merah, perih, nah harus segera datang ke dokter. Oke. Ya, karena nanti dokter akan memberikan obat-obat atau krim tertentu yang sifatnya itu jangka pendek. Oke. Seperti itu. Jadi harus tetap cepat ditangani ya? Harus cepat ditangani. Nggak boleh dibiarkan ya? Iya. Itu bisa Nanti malah memperburuk keadaan kulitnya. memperburuk keadaan ya? Iya. Didiemin makin lama makin gatal. Apalagi digaruk ya. Digaruk ya. Sebelumnya makin lecet situ. Iya, makin mengiritasi. Nah, itu dia teman-teman ya. Udah banyak pertanyaan yang udah dijawab oleh dokter tentang kulit sensitif. Jika masih ada pertanyaan tentang kulit sensitif yang belum terjawab oleh dokter kita, bisa kalian tanyakan di kolom komentar YouTube kita di bawah ini ya. Oke, thank you nih, Dok. Waktu liburan udah diganggu Oke, buat tanya jawab. sama-sama. Tapi kan kita sekalian liburan nih. Pemandangannya bagus sekali ya. Bagus sekali nih. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube kita, di like dan di komen. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih ke depannya? Nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapat manfaatnya. Kalau gitu, saya host magang Jihan Haruki Uno. Saya masih magang memang, Dok. Oh gitu ya? Iya. Saya host magang Jihan Haruki pamit undur diri. Saya Dr. Lydia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.